Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Dr. Umar Fauzan MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester di MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Perkenankan saya membacakan sebuah kutipan dari Robert John Meehan. Every child has a different learning style and pace. Each child is unique, not only capable of learning, but also capable of succeeding. Setiap anak mempunyai perbedaan gaya belajar dan setiap anak itu unik, setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar dan kecakapan dalam kesuksesan masing-masing. Apa yang melatar belakangi proposal saya? Yang pertama adalah tuntutan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, perlunya inovasi pendidikan. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dengan potensi dan minat bakat yang unggul. Yang keempat adalah agar madrasah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang unggul dalam bidang pengetahuan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah 1. Apa implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan? Yang kedua, bagaimana implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan pada madrasah berbasis SKS di MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah? Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan program SKS di MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto? Kemudian yang keempat, bagaimana strategi manajemen peningkatan mutu pendidikan pada madrasah berbasis SKS di MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto? Sedangkan tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian implementasi itu sendiri, tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan pada madrasah berbasis SKS di MAN 1 Malang dan MACI. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan sistem SKS di MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui strategi pelaksanaan program SKS pada MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat teoritis adalah untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang inovasi pendidikan. Kemudian manfaat praktis bagi guru agar memicu kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran kepada peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih. Kemudian, bagi siswa, meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan prestasi dengan sistem SKS. Kemudian, bagi peneliti agar dapat menambah pengetahuan baru agar dapat diterapkan di madrasah setempat. Untuk kajian pustaka, pada penelitian terdahulu ada sebuah judul Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester di SMA oleh Fitrianto. Kemudian implementasi kebijakan program peserta didik cerdas istimewa dengan model sistem kredit semester di MTSN 2 Kediri oleh Dwi Cahyanti. Kemudian landasan teorinya adalah manajemen peningkatan mutu dan sistem kredit semester. Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah perlunya pendekatan yang harus diterapkan oleh sebuah organisasi atau sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas, tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah input, proses, kemudian output yang kompeten tentunya. Mengurangi biaya produksi untuk meningkatkan produktivitas. Fathur Rahman, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan ERSA 2016. Sedangkan sistem kredit semester adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Kemudian Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2852 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan SKS Madrasah Aliyah adalah upaya memperpendek waktu capaian kompetensi kurikulum yang normal. Di Indonesia sendiri ada 50 SMA yang sudah melaksanakan sistem SKS ini, dan untuk Madrasah Aliyah ada 36 MA ya, tersebar di berbagai Nusantara.
Untuk Kalimantan sendiri saya rasa belum ada. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian saya pada implementasi peningkatan mutu pendidikan pada madrasah berbasis sistem kredit semester di MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Kemudian sumber dan teknik pengumpulan data, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung data primer, seperti misalkan dokumentasi, studi kepustakaan, arsip yang berhubungan dengan objek penelitian. Bagaimana cara saya mendapatkannya? Dengan wawancara, misalkan dengan wawancara kepala sekolah, kurikulum siswa, komite, dan stakeholder yang ada dalam penelitian yang saya sebutkan. Kemudian observasi langsung tentunya ke MAN 1 Malang dan MACI Amanatul Ummah. Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan metode Miles and Haberman, yaitu kondensi data, penyajian data, dan verifikasi data. Demikianlah pemaparan proposal saya. Mohon masukan yang sangat membangun bagi proposal saya. Kritik dan saran dari Bapak Doktor sangat saya harapkan. Apabila ada kesalahan, kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.